Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Amjad Muhammad. Saya adalah mahasiswa program studi doktoral Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah filsafat keilmuan, di mana saya akan menjelaskan 5 poin penting yang berkaitan dengan proposal disertasi saya atau rencana penelitian disertasi saya ke depan gitu. Jadi ada 5 poin penting, di mana yang pertama adalah posisi ilmiah daripada proposal penelitian saya, dan kemudian yang kedua adalah inferensi ilmiah yang saya gunakan, dan kemudian model penjelasan ilmiah itu untuk yang ketiga, dan kemudian yang keempat adalah batasan penelitian, dan kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah perubahan utama untuk setelah melakukan review epistemologis. Baik, sebelum saya masuk ke 5 tersebut, saya akan menjelaskan dulu yang berkaitan dengan tema disertasi saya. Saya mengambil judul faktor-faktor sosiospasial berpengaruh kondisi kesetaraan pertumbuhan kota-kota non-aglomeratif di sebuah pulau, studi kasus kota-kota di Pulau Madura. Jadi dengan sudut pandang kota, jadi tentu dalam skup atau skala penelitian saya berada pada lingkup kota. Meskipun nantinya dari setiap kota-kota tersebut bisa ditarik menjadi skup atau skala regional, tapi saya berfokus kepada kota-kota dan bagaimana kota-kota tersebut berinteraksi gitu ya. Jadi bagaimana alasan mengapa mengambil topik tersebut, antara lain karena kondisi kota-kota yang ada di regional Madura atau di Kepulauan Madura ini mengalami kondisi yang setara non-aglomeratif. Setara non-aglomeratif adalah artinya tidak ada pusat pertumbuhan atau pusat hierarki dari sebuah regional tersebut gitu ya, baik itu dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan maupun Sumeneb. Jadi dari keempat kabupaten atau kota itu tidak memiliki pusat pertumbuhan gitu ya, dan juga tidak masuk dalam kondisi aglomerasi daripada regional Jawa Timur. Dalam konteks ini yang saya maksud adalah Surabaya dan sekitarnya. Jadi Surabaya menjadi core atau pusat, dan kemudian kawasan atau wilayah yang ada di sekitarnya itu menjadi kawasan hinterland, penyangga atau suburban, atau dalam terminologi lain dikatakan sebagai kawasan atau wilayah periferi gitu. Nah, Madura atau setidaknya Bangkalan itu tidak masuk dalam skema tersebut atau kondisi aglomerasi daripada Surabaya, meskipun Bangkalan itu sudah ditetapkan sebagai SWP gitu ya, Satuan Wilayah Pembangunan. Namun ternyata Bangkalan juga tidak cukup mampu. Begitupun dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Pulau Madura. Nah, itu kondisi tersebut yang kemudian menjadi sebuah kondisi non-aglomerasi atau realitas atau fenomena non-aglomeratif begitu. Nah, kemudian langsung masuk pada poin yang pertama adalah posisi ilmiah daripada proposal disertasi yang saya buat. Jadi mulanya penelitian ini berada pada posisi sains terapan. Jadi di mana saya mengidentifikasi faktor-faktor dari sudut pandang sosiospasial dari setiap kota tersebut, dan kemudian bagaimana interaksinya, dan yang berimplikasi atau yang berdampak pada kondisi non aglomeratif gitu ya. Namun kemudian bergeser atau shifting kepada posisi engineering science, di mana nantinya akan dibuatkan sebuah pemodelan konseptual. Tidak berhenti pada identifikasi, tidak berhenti pada analisis dan identifikasi dan lain sebagainya, itu bagaimana pembaruan teori, namun lebih dalam lagi pada model konseptual. Jadi membangun representasi sistem nyata atau model begitu ya,
untuk memahami pola atau mungkin juga evaluasi sebuah kebijakan, karena ontologi kami di program studi kami itu adalah perencanaan keuangan atau keuangan ya, jadi perencanaan planning atau ruang gitu. Itu adalah kemudian ontologinya, jadi tentu saja mengarah kepada hal tersebut. Nah, itulah kemudian dari mulanya yang berada pada posisi science terapan, kemudian shifting atau bergeser kepada posisi engineering science dengan pemodelan konseptual. Nah, tujuan ilmiah daripada penelitian ini tentu saja yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktornya yang sudah saya sampaikan tadi, dan kemudian memperbarui teori. Ini juga nantinya berkaitan pada inferensi ilmiah yang akan saya gunakan, dan kemudian guideline bagi pemerintah. Jadi nantinya outputnya adalah bagaimana pemodelan pembangunan kota-kota yang ada di Pulau Madura. Jadi bagaimana kemudian pemodelan konseptual pembangunan yang ada di Kabupaten Bangkalan, dan kemudian Pamekasan, dan seterusnya sampai Sumeneb. Nah, kemudian yang poin kedua adalah inferensi ilmiah yang saya gunakan. Ini tadi yang sedikit saya sampaikan dalam memperbarui teori. Jadi memperbarui teori ini tentu saja artinya saya tidak menggunakan metode deduksi yang kemudian atau mungkin induksi, namun abduksi. Mengapa demikian? Karena teori keruangan, teori sosiospasial dari Henri Lefebvre dan mungkin Soja dan lain sebagainya itu sudah banyak ditemukan. Jadi di sini saya akan memperbarui teori atau abduksi di teori yang sudah ada, baik itu dari teori sosiospasial, teori keruangan, baik itu aglomerasi, deglomerasi, dan non aglomerasi, nantinya akan diperbarui dalam konteks kepulauan. Jadi yang selama ini ada itu ada teori-teori yang muncul dari wilayah perkotaan atau desa kota dalam lingkup regional yang sama, atau ya regional yang sama dalam satu pulau. Dan ini kemudian mencoba untuk memperbarui dalam konteks kepulauan begitu ya, yang berbeda dalam kondisi non aglomerasi gitu ya, tidak ada pusat pertumbuhan. Nah, tentunya yang kemudian abduksi kualitatif, jadi mengikut aliran RK Yin ya. Jadi abduksi kualitatif daripada RK Yin gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah model penjelasan ilmiah. Ya, model penjelasan ilmiah karena saya menggunakan abduksi kualitatif aliran RK Yin. Tentu saja yang saya gunakan adalah kualitatif, maka nantinya adalah penjelasannya berupa deskriptif. Tentu kemudian bagaimana saya mendapatkan data, tentu saja seperti metode yang lain, tentu dengan in-depth interview, dan kemudian diproses, ditemukan polanya dan lain sebagainya. Tentu juga FGD untuk menentukan dengan pakar atau dengan seluruh stakeholders yang memungkinkan, baik itu nantinya akan menggunakan purposive atau mungkin snowballing untuk in-depth interviewnya, tapi FGD-nya tentu purposive. Kemudian berkaitan dengan ontologinya juga yang telah saya jelaskan tadi, bahwa ontologinya adalah keruangan dan spasial ya tentunya, maka tentu itu yang akan menjadi outputnya nantinya. Kemudian yang keempat adalah batasan penelitian, jadi ada batasan ruang. Jadi saya menyadari Madura itu memiliki sekitar 127 kepulauan, dan yang batasan penelitian saya itu pada kota-kota yang ada di pulau inti saja. Itu menjadi batasan penelitian keruangan. Dan kemudian batasan yang kedua adalah batasan fokus pada sudut pandang sosiospasial. Nah, ini karena tidak memungkiri bahwa nantinya akan ada penelitian yang mungkin serupa dengan sudut-sudut pandang yang lain, bukan dari sosiospasial. Dan kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah perubahan utama. Nah, tentunya perubahan ini yang berkaitan dengan yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi nantinya ada perubahan atau pembaruan sebuah teori sosiospasial, juga pembaruan dari teori non aglomerasi itu sendiri dalam konteks kepulauan di Pulau Madura, yang nantinya menjadi sebuah pemodelan konseptual bagi pemerintah untuk pembangunan
kota-kota yang ada di Madura, atau mungkin bisa menjadi guideline bagi wilayah-wilayah yang serupa dengan Madura, Kepulauan Madura. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.